Ya mungkin kuliah akan saya mulai. Yang telat-telat ntar bisa isi apa? Bisa nonton di rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, semoga masih tetap bersemangat ya setelah selesai UTS 1 kemarin. Kalau ngomongin ujian masih ada UTS 2 dan nantinya UAS. Terus juga kita sekarang udah nggak ada sistem ujian perbaikan ya di mekanika fluida, di mana sebelum-sebelumnya ada. Jadi silakan dimaksimalkan di UTS 2 dan UAS. Tapi kalau pesan saya sendiri, sebenarnya ikut kuliah itu jangan cuma untuk mempersiapkan ujian ya. Ya realistisnya memang untuk mencari IP yang bagus gitu. Tapi paling enggak dengan nilai ujian yang bagus, maka itu menggambarkan pemahaman kalian juga bagus gitu. Daripada ujiannya bagus, terus nilai MathFlu-nya bagus, tapi pas ditanyain nggak ngerti apa-apa, itu kan anu ya, sayang sekali gitu. Oke, lanjut ke materi terakhir untuk bab analisis volume atur, bab 5, yaitu persamaan konservasi energi. Jadi konservasi energi yang kita tinjau di sini adalah hukum pertama termodinamika, dan kita tetap menggunakan aplikasi yang sama dari teorema transport Reynolds. Jadi gabungannya antara massa atur dan volume atur. Jadi analisis Lagrangian Eulerian dijadikan satu. Nah, di sini saya selalu mereview kalau yang menjadi perubahan terhadap waktu adalah sifat ekstensif dan intensifnya. Jadi ekstensifnya adalah B sistem kapital dan intensifnya adalah B kecil, di mana hubungan ekstensif dengan intensif seperti ini tinggal dibagikan saja dengan masanya untuk mendapatkan sifat intensif. Nah, kaitannya untuk hukum pertama termodinamika, berarti di sini kita menggunakan eh, lambangnya, notasinya energi adalah E kapital gitu. Jadi E kapital ini menggambarkan energi. Jadi untuk sifat intensifnya itu merupakan E kecil sama dengan E kapital dibagi dengan massa gitu. Jadi persamaan teorema transport Reynolds secara sederhana bisa langsung kita tuliskan sebagai berikut. Jadi DDT untuk eh, sistem ya, sorry, biar nggak salah, coba saya bandingkan dengan yang di rumus. Hmm, 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 hmm. Ini kayaknya nggak dituliskan sama sekali dalam bentuk DEDT. Ya, gini aja lah. Saya tuliskan aja DEDT untuk sistem itu nantinya sama dengan dou T untuk seluruh volume atur itu 1 PO rho dV ditambahkan untuk control surface ini sama dengan energi dikalikan rho kali kecepatan vektor posisi kalikan dA. Gitu. Ini dari teorema transport Reynolds. Sedangkan kita tahu juga bahwa si apa namanya di sini ini mungkin saya tuliskan juga ya. Ini kan bisa dalam bentuk ini ya, biar sama kayak buku nih. kan kapital kan sama dengan ini ya. Jadi saya tuliskan di sini, maka akan menjadi DDT untuk seluruh sistem, di mana dikalikan rho v dikalikan massa. Jadi jangan lupa di sini adalah massa. Kemudian kalau rho AV ini bisa menjadi m dot. Gitu. Nah, ini sama dengan hukum pertama termodinamika, yaitu konservasi energi, di mana Q net in perubahan energi dalam suatu sistem itu setara dengan perubahan kalor dan kerja yang terjadi pada sistem gitu. Nah, ini notasinya perlu menjadi perhatian. Sorry, ini akan saya tuliskan lebih kecil aja deh. Sini. Ya, berarti ini akan sama dengan do
rho dot T integral untuk volume atur E rho dV ditambah kontrol surface untuk energi intensif rho AV, rho VA gitu. Nah, ini sendiri sudah merupakan bentuk umum dari teorema transport Reynolds yang diaplikasikan pada persamaan energi. Gitu. Ini persamaan 5.59 kalau ada di buku. Gitu. Jadi yang perlu menjadi perhatian notasinya work. Kalau heat kan sama dengan termodinamika. Masuk plus, keluar minus gitu. Tapi kalau work ini akan beda. Jadi di sini akan saya tuliskan pakai warna biru aja deh. Warna biru. Ya. Positif untuk masuk sistem, negatif untuk keluar dari sistem. Gitu. Jadi ini sendiri juga bisa dinyatakan sebagai laju perubahan energi yang tersimpan dalam sistem. Kalau definisi Q sama W sudah familiar semuanya ya. Nah, di mana si E kecil itu bisa kita tuliskan atau energi dalam bentuk intensif properties itu karena adanya energi internal, energi dalam, ini diberikan tanda seperti ini untuk membedakan dengan vektor kecepatan yang lainnya. Kemudian ditambahkan dengan energi kinetiknya dan ditambahkan dengan energi potensialnya. Di sini adalah persamaan 5.56. Nah, jadi dari informasi ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Substitusikan. Jadi nanti kita bisa mendapatkan semua E yang ada di dalam sini, kita jadikan U plus V kuadrat per 2 plus GZ gitu. E di sini, E di sini, E di sini. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi suatu bentuk perhatian bahwa ini aja deh, saya tulisnya I dot dan W dot, notasinya seperti ini. Gitu. Nah, ini W dot itu dipengaruhi oleh 3 bagian utama, yaitu yang pertama W dot shaft, poros. Jadi W dot shaft ini biasanya dari pompa, terus turbin, atau kompresor, begitu-gitu. Itu daya poros yang masuk atau keluar sistem. Kemudian ditambahkan W dot normal. Jadi normal ini yang bekerja normal terhadap bidang sistemnya gitu. Kemudian satu lagi itu adalah W dot shear atau kayak gerak geser begitu. Nah, jadi untuk kita tinjau satu-satu, kalau W dot shaft ini tidak susah. W dot shaft ini kan sama dengan torsi dari shaft dikalikan dengan omega, seperti yang kemarin kita tinjau pada persamaan momentum gitu. Kemudian kalau net berarti tinggal yang masuk dikurangi yang keluar gitu. Jadi net ini sudah mengakomodir yang keluar dan yang masuk gitu ya. Kemudian untuk kerja yang selanjutnya itu adalah kerja normal. Ini berasal dari normal stress. Jadi besarnya sama dengan W dot itu sama dengan F normal stress dikalikan dengan V, kecepatan gitu. Jadi ini vektor semua. Nah, si normal stress ini kan
bisa dalam bentuk partikel gitu ya. Jadi kerja yang dalam bentuk partikel ini karena adanya gaya-gaya pada sisi partikel juga. Nah, ketika kita integralkan nantinya, nanti bisa menjadi bentuk sebagai berikut. Menjadi W dot normal stress itu sama dengan integral untuk seluruh volume atur dikalikan dengan sebentar. Ini ada yang ketinggalan. Ya, normal stress sendiri itu adalah sigma atau tegangan normal ya. Sigma dikalikan dengan arahnya n dot n terus dikalikan dengan luasannya begitu. Jadi ini kan gaya-gaya yang bekerja di di sisi permukaannya volume atur gitu. Permukaan atur. Nah, jadi bisa kita inputkan ke sini. Ini menjadi untuk seluruh volume untuk seluruh permukaan atur dikalikan dengan kecepatan, kemudian bentuknya seperti di bagian keduanya teorema transport Reynolds seperti di sini nantinya. Gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan sigma itu sama dengan minus dari pressure atau tekanan. Jadi ini arahnya kebalikannya dari tekanan. Jadi kalau ada tekanan masuk ke permukaan atur, maka gaya tegangannya akan keluar. Jadi itu makanya sigma sama dengan minus. Jadi persamaan ini bisa kita tuliskan juga sebagai sama dengan integral control surface untuk minus P V N dA. Gitu. Nah, ini adalah persamaan untuk W dot normalnya. Sedangkan untuk W dot shear ini sendiri bisa dituliskan sebagai W dot ini skemanya notasinya tangensial ternyata. Ya, saya tuliskan shear dulu deh, apa deh. Sama dengan delta F shear dikalikan dengan V begitu. Nah, tetapi untuk beberapa asumsinya adalah tidak ada tangensial stress di dalam kontrol surface-nya gitu. Jadi semua partikel yang memiliki kecepatan itu akan nilainya 0 untuk W dot shear-nya. Jadi kita bukan bicara antara sistem dengan permukaan di sisi luarnya, tapi antara sistem itu sendiri. Maka ini bisa kita simplifikasi menjadi sama dengan 0. Maka persamaan 5,5 berapa nih? 5,59 ini bisa kita tuliskan menjadi berikut. Jadi W dot-nya bisa kita jabarkan menjadi do T untuk seluruh volume atur, rho dV ditambah untuk seluruh permukaan atur gitu ya. Ini akan sama dengan U-nya sudah saya jabarkan langsung, U plus V kuadrat per 2 plus GZ dikalikan dengan rho AV-nya, rho V dikalikan dengan N dA gitu. Terus ini akan sama dengan Q net in ditambahkan dengan W dot shaft ditambahkan dengan ini control surface minus P V N dA begitu. Nah, bagian yang sini kita masukkan ke ruas yang ini. Jadi ini kan sama ya, VNDA-nya. Ini adalah, ini itu harusnya, ya benar, terus kita tambahkan dengan rho, jadi bentuk persamaan umumnya nanti ini bisa dihapus, masuk, dan si tekanan itu akan pindah ke sini. Jadi tekanan nantinya bisa pindah, ini saya geser, U bukan dengan P per rho gitu. Jadi P per rho kan saling mencoret ya nanti. Jadi ini adalah P sendiri. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan energi equation.
yang menjadi perhatian kita utama pada buku ini untuk Eh, Pak secara Rofi, secara umum gitu. Pak, Oke. itu tadi kenapa W dot shear-nya 0 itu kenapa ya, Pak? W dot share-nya 0 ini lebih ke arah eh, antar itu bukan yang kita tinjau tuh dalam sistem gitu ya. Sistem terus interaksinya dengan luarnya gitu kan ya. Kalau yang arah normal itu ada interaksi dengan tekanan, sedangkan kalau geser itu jika semuanya bergerak dalam kecepatan yang uniform, maka nggak ada gaya gesernya gitu. Ininya sih gitu. Gitu. Berarti nggak ada gaya shear-nya gitu ya, Pak? Karena Ya. velocity-nya 0 gitu. Jadi shear-nya 0 gitu. Maaf Pak, tadi itu asumsinya apa Pak yang untuk Shirano? Tidak ada gaya geser antar fluidanya intinya gitu. Oh oke siap, makasih Pak. Heeh. Ya, jadi bentuk ini tuh bisa disebut juga sebagai flow work. Sebentar, ya nanti aja deh. Flow work gitu ya. Pressure integral. Ya, ini biar nggak salah juga akan saya tuliskan. Jadi di sini notasi plus ini untuk fluid particle push into volume counter volume, sedangkan minus ini fluid particle push out from control volume gitu. Nah, ini beberapa aplikasi lain. Jadi lanjutannya lagi ya. Jadi lanjutannya lagi ini tuh sudah sangat umum dikenal sebagai sifat yang namanya entalpi. Gitu. Ada di termo ya. Jadi kalau entalpi kan sama dengan U plus rho V. Nah, di sini seper rho kan sama dengan V sendiri kan. Jadi ini tuh bisa ditulis juga sebagai H gitu atau entalpi. Ini salah satu bentuk. Jadi kalau dalam bentuk entalpi ini ada di persamaan 5.69 gitu. 5.69. Nah, terus juga ini kalau sistemnya adalah steady langsung sama dengan 0 gitu. Langsung saja. Jadi persamaan ini bisa disederhanakan menjadi M dot dikalikan dengan ini langsung saya tuliskan out dan in ya. Sudah dalam bentuk sederhananya. Jadi H out dikurangi H in ditambahkan V out kuadrat dikurangi V in kuadrat per 2 ditambahkan dengan G Z out dikurangi Z in. Ini sama dengan Q dot net in plus W dot shaft in. Ini bersama 5.69. Ya, oke. Ini adalah 5.68. Sorry. Ya. Kemudian sebelum berlanjut lagi, ini kan juga bisa kalau tidak ada gaya-gaya poros bisa sama dengan 0 gitu. Kemudian kalau adiabatis bisa sama dengan 0. Jadi ini gunakan pengetahuan yang sudah didapatkan di termodinamika. Gitu. Ini sampai ke persamaan energi. Nah, ini ada salah satu bentuk yang menarik. Jadi si bentuk yang di atas ini juga bisa kita tuliskan sebagai berikut. Sebagai M dot untuk energi internal yang fluida yang keluar, kemudian ditambahkan dengan tekanan keluar sistem dikurangi P in dari sistem ditambahkan V out kuadrat V in kuadrat per 2
ditambah G Z out dikurangi Z in. Nah, ini untuk kasusnya tidak ada ya. Ini saya urutkan dulu, kasusnya tidak ada kerja poros, maka ini sama dengan Q net in, ini untuk persamaan 5.72, tidak ada kerja poros. Nah, ini kalau dilihat-lihat yang saya kuningkan nanti, ini itu mirip dengan yang sudah ada di persamaan Bernoulli. Jadi kasarannya persamaan Bernoulli itu ternyata sudah mencakup si persamaan energi situ. Kecuali kita tidak menginkludkan apa yang namanya Q net dan U out dan U in-nya. Jadi di sini kalau energi dalam yang keluar dikurangi energi dalam yang masuk dikurangi Q net in. Jadi Q ini dijadikan ini biar Q net in ini sama dengan Q dot net per M dot begitu. Jadi dibandingkan dengan M dot ini bisa menjadi seperti ini. Nah, jika sama dengan 0, maka ini adalah frictionless. Sedangkan jika di sini tidak sama dengan 0, berarti adanya loss, represent loss. Jadi ada losses di sini, represent loss begitu. Jadi si persamaan Bernoulli itu bisa kita tuliskan juga sebagai P out dikurangi rho dikurangi ditambah V out kuadrat per 2 tambah G Z out sama dengan P in per rho ditambah V in kuadrat per 2 tambah GZ in dikurangi losses gitu. Ya. Ini coba saya pindah ke sini aja deh. Jadi kita sudah mengenal adanya losses nantinya untuk di persamaan Bernoulli jika sudah mempertimbangkan konservasi energi gitu. Ini adalah persamaan di 5.79 gitu. Nah, kemudian jika ada W dot shaft, tinggal kita tambahkan nanti ke sini. Ini saya pakai kuning aja biar beda. W dot shaft, bisa ditambah W dot shaft. Ini nggak tahu juga nih kok cara ceritanya buku diputer-puter kayak gini. Jadi dari awal sebenarnya W dot shaft nggak usah dihilangin kan juga udah sama ya. Nah, ini yang menarik lagi, bentuk ini bisa kita jadikan dalam head, dalam satuan panjang. Dalam satuan panjang atau head. Ini bisa kita tuliskan sebagai, jadi kan densitasnya kita hilangin dulu, kemudian kita bagi gamma. Jadi ini sama dengan P out per gamma ditambahkan V out kuadrat per 2G ditambahkan Z out. Ya, jadi gamma ini sama dengan rho G untuk mengingat-ingat. Ini sama dengan P in per gamma ditambah V in kuadrat per 2G ditambah Z in plus HS dikurangi HL. Jadi ini persamaan yang cukup penting juga jika kita merancang sistem perpipaan atau yang lain-lain lah. Kalau di sini kan kita masih asumsinya masih lebih luas nih, nggak hanya incompressible aja. Jadi ini persamaan 5.84 di mana H
HS ini adalah head shaft work head, kemudian ini adalah head loss gitu. Kemudian yang ini itu adalah available energy. Ya, available atau useful energy begitu. Ya, jadi ini bentuk persamaan secara umum atau bisa juga dituliskan H out sama dengan H in ditambah head shaft dikurangi head loss gitu. Ini bisa juga ditulis sebagai berikut. Nah, sebelum ke contoh soal, saya ada persamaan di atas berlaku untuk yang V-nya uniform. Jika tidak, maka harus dipertimbangkan untuk integral volume atur, permukaan atur V kuadrat per 2, rho V-nya N dA. Gitu. Jadi V ini perlu kita integralkan nantinya untuk keseluruhan. Nah, ini untuk aplikasinya mungkin nggak terlalu bakal banyak untuk sekarang, tapi ada beberapa penurunannya di halaman 50. Halaman berapa nih? Halaman 247. Ini mungkin akan saya ceritakan aja, tapi nanti dituliskan juga. Jadi di sini kan perlu kita pertimbangkan nih, kalau dia non-uniform flows. Jadi perlu kita integralkan dulu si V-nya. Kemudian di sini kita akan mengenal satu istilah baru adalah alpha. Yaitu alpha adalah kinetic energy coefficient. Jadi nanti besarannya selalu diketahui, di mana alfa itu kalau dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, ini alfanya nanti tinggal masuk menemani ke semua bagian. Jadi misal alfa untuk parabolik itu sama dengan 2, kemudian alfa untuk pergerakan fluidanya turbulen sama dengan 1,08, untuk yang uniform sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan alfa-alfanya ke setiap unsur kecepatan. Gitu. Jadi ini bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Ujung-ujungnya satuannya bisa dalam bentuk panjang atau dalam bentuk energi gitu ya. Jadi head basis gitu, per unit weight. Ya, gitu. Ya, jadi nggak terlalu susah untuk persamaan konservasi energi. Kita berangkatnya dari sini ya. Berangkatnya dari DEDT sama dengan Q-in ditambah W.net-in gitu. Q.net-in sama dengan ditambah W.net-in, di mana kita bisa jajarkan juga dengan persamaan teorema transport Reynolds. Kemudian energi intensifnya kita jabarkan menjadi seperti ini. Menjadi energi dalam plus kinetik plus potensial. Kemudian bisa kita jabarkan juga kerja yang bekerja pada sistem ada W shaft, W normal, dan W shear, di mana W shear-nya bisa kita nolkan karena tidak ada gaya gesek antar satu fluida dengan yang lain. Kemudian W dot normal ini karena pengaruh tekanan di luar sistem, dan W dot shaft ini yang masuk atau keluar dari sistem, bisa pada pompa, turbin, kompresor. Kemudian kita satukan di sini, ini bisa menjadi entalpi yang awalnya tadi di ruas kanan sini ya. Jadi W dot shaft tadi kan W normal saya tuliskan di bagian kanan, kemudian saya pindah ke ruas kiri untuk langsung ke sini, si tekanannya, di mana tekanan itu U plus P per rho, jadi ini menjadi nilai entalpi, dan kalau nggak kita singkat,
ini sendiri bisa menjadi definisi dari losses gitu, represent losses. Si perbedaan energi dalam dikurangi dengan panas gitu. Ini sama dengan energy losses. Ujung-ujungnya ini menjadi losses, kalau kita tambahkan dengan W dot shaft, ini menjadi shaft work head. Ini kita bagikan dulu, kita kalikan dengan gravitasi dulu, maka menjadi shaft work head, satuannya dalam head dan head loss begitu. Jadi aplikasi yang paling banyak biasanya di jaringan pipa yang jaraknya berkilo-kilo gitu. Jadi head losses itu bisa dinyatakan sebagai head atau dalam bentuk tekanan dan lain-lain lah. Jadi kalau dalam bentuk tekanan gitu, biasanya ngomongnya lossesnya dari upstreamnya 8 bar, sisa cuma 6 bar di bagian bagian downstreamnya. Atau juga biasanya kalau di perancangan perpipaan, head loss itu berapa meter. Jadi setara si fluida itu berapa meter untuk kandungan energinya. Gitu. Itu dalam satuan head. Beberapa aplikasinya untuk persamaan energi ini sebenarnya nggak akan jauh dari yang sudah dipelajari di termodinamika. Jadi ini contoh misal dalam sebuah pompa gitu. Sebuah pompa ada W dot shaft masuk pastinya, kemudian section 1, section 2 diketahui semuanya, debitnya diketahui, kemudian perubahan energi dalam juga diketahui jumlahnya. Jadi biasanya untuk mekanika fluida kita nggak perlu mencari nilai sifat-sifat dari energi internal atau entalpi gitu-gitu. Tapi kalau diperlukan berarti perlu sedia buku termodinamika. Jadi kita tuliskan persamaan secara umumnya M dot dikalikan dengan delta U, terus delta P, delta V, delta Z, sama dengan Q dot W dot. Ini sendiri bisa kita coret no elevation change untuk Z-nya, kemudian adiabatic. Ini infonya ada adiabatic ya. Ya, the pumping process is considered to be adiabatic, kemudian W dot shaft net in. Ini kita perlu mencari daya pompa. Jadi sederhana aja kita masukkan apa yang diketahui, tekanan tahu, terus kecepatan ini yang nggak tahu ya. Jadi kecepatan bisa pakai ini. Kita cari nilai M dot-nya, kemudian dapat nilai kecepatan nantinya. Dapat kecepatan di sisi 1, pakai kontinuitas, rho AV gitu. Kemudian dapat kecepatan di titik 2, kemudian kita substitusikan, dapat W dot shaft-nya. Sederhana ya. Itu pompa yang W-nya masuk. Kemudian kalau di turbin, di mana W-nya keluar, determine the work output involved per unit mass of steam flow. Jadi sudah tahu kecepatan masuknya sistem ini 30 meter per second, kemudian keluarnya 60 meter per second, dengan entalpinya sekian, 3.300 dan 2.500 begitu. Kita ditanya W dot shaft-nya. Ini pakai persamaan yang biasa kalian lakukan di mana? Di termodinamika, DECV, DT sama dengan bla 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 itu bisa aja. Cuman kita perlu menyamakan si notasinya untuk mekanika fluida begitu. Ya, jadi bentuknya mirip seperti ini ya. Nah, cuman biasanya kalau di termo kan kecepatan diabaikan nih. Biasanya V-nya langsung dicoret karena delta kinetic energy is negligible atau sangat kecil. Nah, di sini bisa kita lihat, kita inputkan dari 30 ke 60. Jadi ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga di kalian, kok bisa kecepatannya malah meningkat di sisi luarnya gitu ya. Jadi perlu kita pertimbangkan juga fasenya. Jadi fasenya yang di luar itu sudah fase campuran, yang masuk itu masih fase uap panas lanjut atau uap jenuh gitu. Jadi kecepatannya akan meningkat. Jadi kalau diameternya turbin yang masuk dan keluar itu sama, di sini bisa akan sangat kencang, terus bisa bergetar gitu. Jadi kalau melihat pembangkit-pembangkit listrik itu diameter pipa keluar kondenser sangat besar. Kira-kira berapa ya? Kira-kira seruangan di GKU Barat lah, gitu diameter pipanya aja tuh. Nah, ini kita bandingkan antara delta H dan delta V. Delta H sendiri ternyata sudah ada informasinya, dan delta V-nya kita inputkan
informasi yang ada ternyata besarnya cuma sekian nih, cuma 1,35. Oke, jadi W.chef-nya out-nya sekian. Nah, ini dijelaskan sebenarnya di termodinamika juga digambarkan juga, pernah ada di contoh soal kalau nggak salah, itu tuh perubahan kecepatan tidak signifikan untuk menghasilkan energi pada bukan menghasilkan, untuk perubahan energi pada sistem turbin begitu, karena besarnya sangat kecil. Jadi yang diutamakan adalah si entalpi-entalpinya itu. Gitu, dimana entalpi sendiri kita tahu tadi kan U plus P per rho ya, gitu. Itu aplikasi di turbin. Kemudian kita juga bisa menghitung temperature change pada sistem fluida kita. Jadi bisa kita dapatkan di sini ya. T2 kurangi T1 sama dengan delta U-nya. Ini jika representatifnya begitu ya, harus pakai, sebentar, ini satuannya, oh bukan. Ya, jadi temperature change is related to the change of internal energy of the water by the relationship as below. Ya, oke. Persamaannya umum sama aja. Yang ruas kiri, W dot shaft-nya dihilangkan. Kemudian beberapa asumsi bisa dilakukan untuk menyederhanakan. Terus Q.net sama dengan 0, kemudian flow compressible rho-nya sama, kemudian atmospheric pressures begitu. Yang beda hanya ketinggian. Terus kecepatannya sama-sama at rest semua. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini untuk mendapatkan delta temperatur dari si air terjun ini. Jadi si air terjun ini it takes considerable change of potential energy atau ketinggian yang sangat ekstrim to produce even a small increase in temperature. Jadi bisa diabaikan juga delta temperaturnya begitu. Tapi kalau kalian suka main ke mana? Suka main ke air terjun, biasanya temperatur lingkungan di sekitar air terjun itu kerasannya lebih rendah daripada yang di atas ya kalau dibandingin ya, daripada airnya gitu lah. Itu bukan karena kesetimbangan energi ini, lebih ke arah di air terjun itu terbentuk ozon yang bereaksi antara air pada ketinggian sekian dengan kandungan energi sekian dan oksigen. Jadi terbentuk ozon. Ozon itu yang menyebabkan si air itu di sekitaran situ terasa lebih dingin gitu. Kemudian contoh soal lain, effect of loss in available energy. Ini nanti sebenarnya nyambung ke bab 8 kalau nggak salah. Jadi kita tuh punya istilahnya adalah koefisien losses. Jadi koefisien losses untuk berbagai bentukan. Jadi kalau bentukannya tajam seperti ini, koefisien loss-nya berapa? Ini ya. Jadi KL sama dengan 0,5 untuk yang atas lebih besar. Sedangkan untuk permukaan yang lebih landai seperti ini, itu nilai koefisien loss-nya lebih kecil gitu. Nah, jadi contoh soalnya mungkin akan dikaitkan, intinya kita ingin menghitung apa tadi? Compare the volume flow rates associated with the two different fan configuration gitu. Jadi yang ruas kirinya samain, kemudian ada losses gitu. Kemudian losses-nya ini ada hubungannya, kita tuliskan V2, jadi bisa kita dapatkan, ini kan V1-nya sama dengan 0 ya, karena dia fluidnya at rest, kemudian V2-nya memiliki kecepatan sendiri begitu. Jadi V2-nya kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan sekian. Nah, nanti kita turun-turunkan, tinggal diinputkan aja, nanti dapat nilai V, kemudian kita masukkan V-nya ini untuk masing-masing cylindrical, dan satunya lagi, ini rounded dan ini cylindrical fan. Gitu. Jadi V ini akan menginputkan bagian dari sini, bagian dari losses gitu. Ya, oke. Itu Pak, ya. izin bertanya Pak, cuman agak kayak apa ya?
kayak receh gitu pertanyaan. Cuman tadi tuh di rumusnya tuh kan saya juga baca di buku kalau misalnya yang payout per row minus pay in per row atau kebalik gitu kan Pak. Itu kan row itu kan dipisah gitu ya per row-nya. Nah, itu maksudnya row-nya apakah out sama in-nya berbeda atau gimana? Ya, itu tergantung asumsi atau faktanya bagaimana. Jadi kalau faktanya dia incompressible dan tingkat energinya nggak terlalu beda, row-nya bisa dianggap sama gitu. Tapi kalau ternyata beda jauh gitu ya, misal kayak si turbin tadi, maka langsung terinclude-kan di nilai entalpinya itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngerjain turbin, asumsi harus kompresibel dong. Bukan asumsi. Jadi asumsi itu untuk mempermudah analisis ya. Jadi ya langsung aja nggak usah ditulisin kompresibel. Soalnya yang keluarnya, yang masuk turbin itu kompresibel, tapi saat keluar nanti dia sudah fasenya campuran dengan kualitasnya cukup rendah gitu. Gitu. Oh ya, satu lagi Pak, kalau misalnya kan tadi ada kualitas juga ya, berarti kita buka tabel termo lagi gitu maksudnya? Untuk mekanika fluida kayaknya nggak bakal sampai ke sana deh. Yang penting kan sudah tahu caranya ya, cara dapat kualitas gimana gitu. Oh oke Pak, baik Pak, Mm-mm. terima kasih Pak. Ya, bentar. Ya, jadi ini anu ya. Jadi persamaan 3 ini ternyata sudah dijelaskan di soal. Saya bingung juga kok ujuk-ujuk datang dari mana nih. Ternyata udah ada. Jadi memang persamaan minor losses itu sama dengan ini. KL dikalikan V2 kuadrat per 2 gitu. Jadi nanti ini istilahnya adalah minor losses. Kita juga nanti ketika sudah bicara fluidanya adalah viscose. Selama ini kan kita invisit ya. Kalau sudah viscose nanti akan ada namanya major loss gitu. Yang tadi shear stress bisa diabaikan gitu ya. Tapi sekarang perlu adanya pertimbangan. Ini nanti di bab, benar nggak sih bab 8? Pokoknya internal viscous flow gitu. Ya, viscous flow in pipe gitu. Jadi sabar, nanti akan ada istilahnya adalah major losses. Ya. Saya boleh nanya lagi nggak Pak? Silakan. Jadi kayak saya sering dengar kayak istilah-istilah head loss gitu. Maksudnya kalau dalam teori gitu kan ya apa sih pressure head bla 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 itu kan Pak. Cuma maksudnya kalau dalam kehidupan nyata itu maksudnya kayak gimana sih? Yang paling sering saya dengar sih dalam pipa ya. Itu maksudnya apa sih maksudnya head loss itu kayak gimana? Head loss itu kan jadi energi bisa digambarkan sebagai si satuannya energi atau tekanan itu ya, P gitu, atau dalam bentuk head. Nah itu tergantung tergantung orang-orangnya. Jadi biasanya yang diomongin head itu sudah ke arah head total. Jadi head total di sisi upstream itu punya headnya berapa nih. Jadi maksudnya kita punya pompa, pompa itu bisa mendeliver tekanan berapa, dan dia ketinggiannya berapa di mana gitu. Jadi kan head total ada pengaruhnya tekanan statiknya dia sendiri, tekanan dinamik yang bergerak, dan tekanan hidrostatik kan yang ketinggian itu elevation. Nah, biasanya kalau kita ngomongin di pompa itu, di pompa rumah kasarannya gitu lah ya. Toren kita kan ada di ketinggian 3 meter. Nah, terus pompa itu bisa mendeliver dari tekanan upstream-nya pompa. Upstream itu di sisi kanannya masuk pompa, terus keluar sisi kiri, dia bisa ningkatin berapa nih si pompa, si tekanannya fluidanya. Nah, kalau jarak pipanya itu panjang, nah itu bisa diakomodir dengan istilahnya head loss. Jadi head loss atau pressure drop. Jadi kita selama McFlu nanti akan familiar dengan istilah head loss atau pressure drop gitu. Tergantung unit yang akan kita gunakan. Jadi misal head loss-nya 10 meter gitu. Oh, berarti kalau dikonversi ke tekanan dia setara berapa bar. Gitu-gitu. Oh, saya kira tuh kayak bisa diartikan secara harfiah kayak hilangnya head gitu. Maksudnya Oh atau iya, emang kayak gitu? kan sudah yang tekanan sama dengan rho GH itu kan ya? Iya, Ya, betul. bisa dianalogikan seperti itu. Oh. Oh, jadi Hmm. ujungnya tuh kayak bisa ngitung efisiensi dari misalnya dari
pompa ke tangkinya itu ntar bilangnya berapa bisa dihitung gitu ya. Iya, itu lebih ke arah ke efisiensi desain kita sih. Jadi kita butuh belokan pipa sebanyak apa untuk gedung yang seperti ini gitu. Itu mungkin lebih ke aplikasinya itu nanti pas kalian tingkat 4 atau tingkat 3 akhir kalau nggak salah, itu ada kuliah namanya sistem instalasi mechanical. Jadi di satu bangunan kita kan punya sprinkler ya, berbagai sprinkler untuk alokasinya adalah memadamkan kebakaran gitu. Nah itu kan kalau kita punya jalur pipa yang seefisien mungkin, maka head loss-nya bisa sesedikit mungkin gitu. Kalau head loss-nya sedikit, maka kebutuhan pompa yang diperlukan nggak terlalu besar. Itu. Kemudian juga ini juga pengaruh ke sistem air bersih dan air kotor ya. Jadi air bersih ke bayangin di gedungnya Burj Khalifa gitu ya. Udah setinggi itu, kemudian di dalam ruangannya denahnya akan macam-macam. Nah, sistem pipa seperti apa yang paling efisien untuk nyetor air masuk, kemudian air keluar atau sewage, misal dari kotoran kita di toilet atau dari air yang habis flush, itu kan juga pengaruh juga tuh, gitu-gituannya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi menarik lah konversi ini, ceritanya nyambung dari termo ke McFlu. Dan nanti kalau kita ngomongin perbedaan panas, kalian di semester depan, ya nantinya akan ada rugi-rugi terkait panas atau kita butuh sistem seperti apa biar bisa nyetor panas dengan jumlah sekian. Gitu. Pak, izin memastikan dikit Pak. Ya. Artinya head loss sama pressure itu sebenarnya secara apa kayak sama gitu ya Pak untuk melihat perbedaan keadaan di awal sama di akhir, tapi beda di satuan aja gitu. Head loss itu kan kayak betul. Ya. cuman dalam feet atau meter, betul nggak Pak? Betul, kalau head loss dalam satuan panjang, kalau per stroke dalam satuan tekanan atau energi. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan. Saya pernah lihat video dokumenter gitu Pak, minyak yang membeku dalam pipa. Itu bisa ada kaitan dengan head loss nggak Pak? Ya, ada. Jadi kalau minyak membeku itu kan mengganggu aliran ya? Ada itu. Apa karena head loss itu makanya dia membeku gitu Pak? Enggak sih. Kalau setahu saya dia membeku karena pipa minyak kan di bawah air ya, temperaturnya kan rendah. Jadi bisa jadi temperatur lokal dan tekanan lokalnya menjadi adanya pembekuan gitu. Oke Pak. Itu isu lingkungan juga sih. Jadi orang-orang lingkungan suka ngomongnya, jangan pakai minyak lah, toh banyak yang membeku di dalam pipa gitu. Gitu. Oke Pak. Sip. Ya, aplikasi lain paling ini persamaan yang terkait kecepatan yang tidak uniform. Ini tinggal tahu nilai alfa dan kecepatan rata-ratanya gitu aja, nggak terlalu susah. Jadi paling untuk bab 5 sudah selesai terbahas semua. Senin besok jangan lupa ada PR untuk latihan mandiri 4 soal dan catatan bab 3 sampai bab 5 di-scan dijadikan satu file. Dan saya ada sedikit kuesioner untuk mengecek feedback sampai minggu ke-7 kuliah ini. Apalagi kan sudah ada ujian ya. Gitu. Ya, oke. Terus mungkin hari Senin saya belum memutuskan, tapi mungkin akan ada kuis atau tidak. Tapi mungkin arahnya akan ke ada sih, gitu untuk bab 5. Dan kuisnya nggak yang susah-susah lah, nggak perlu yang penurunan rumus, lebih ke arah ingin mengecek pemahaman aja. Gitu. Terus Kamis depan libur ya ternyata. Ya udah. Ya. Pak, kuisnya pakai kuisis lagi nggak Pak? Atau kita form lagi Pak? Maunya yang mana? Kalau kuisis kan kuis yang kurang serius gitu ya Pak ya? Kayak lomba apa jadi ya Pak? Kalau pakai kuisis. Kuis yang kurang apa? Kayak bukan kuis yang beneran gitu Pak. Oh iya. Nah, itu beneran kok. Orang saya pakai nilainya buat pertimbangan kuis. Oh iya. Oh iya. Oke Pak. Kurang kuis aja itu Pak rasanya praktis. Oh, nyari yang adrenalin ya?
Oh, enggak begitu, Pak. Kan sukanya tuh yang menantang, Pak. Oh gitu, ya. Bagus. Ini udah ada DNA anak ITB emang, cari yang susah. Ya, gampang lah. Mau kuisis, mau MS Forms, atau malah saya kasih soal esai bisa juga kan. Yang penting siapin aja bab 5 gitu. Ya oke, sampai ketemu lagi hari Senin. Apalagi yang mau disampaikan ya? Ya, itu linknya udah saya share di grup untuk pengumpulan forms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak.